pembahasan pada modul 3.1 itu membahas tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Secara geografi, letak dan luas wilayah Indonesia itu ada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, atau dia berada pada wilayah beriklim tropis. Nah, karena dia berada pada iklim tropis dengan wilayah yang sangat luas, maka Indonesia merupakan salah satu penyedia hutan hujan tropis yang sangat luas di bawah Brasil dan Kongo. Kenyataan ini jika kita kembalikan pada pelajaran biologi tentang tumbuh-tumbuhan dalam proses fotosintesisnya, itu dia menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia ketika bernapas, memprosesnya melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen, maka Indonesia boleh dikatakan sebagai salah satu penyedia oksigen terbesar untuk manusia yang ada di bumi ini. Disitulah salah satu peran Indonesia bagi negara-negara lain. Selanjutnya, wilayah Indonesia itu dia memanjang seperti garis X, bukan vertikal seperti garis Y susunan wilayahnya. Sehingga Indonesia itu tidak dapat disinari oleh sinar matahari sekaligus keseluruhan wilayahnya, akan tetapi dia bertahap. Jadi Indonesia mengenal 3 waktu Indonesia, yakni waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, di mana jarak masing-masing waktu Indonesia tersebut yaitu 1 jam. Sehingga jika di Indonesia bagian barat seperti Aceh itu jam 7, maka di Papua sudah jam 9. Selanjutnya, hal yang menarik dari Indonesia adalah bahwa dari 100% wilayah Indonesia itu 70% merupakan perairan dan 30% yaitu daratan, di mana sumbangsi perairan itu sendiri didapat dari luasnya kepemilikan laut yang dimiliki oleh Indonesia berdasarkan hasil perhitungan yang disepakati oleh negara-negara yang memiliki perairan atau lautan. Zona eksklusif ekonomi adalah salah satu dari sekian banyak satuan yang dipakai oleh sebuah negara untuk menghitung batas lautan milik mereka. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu jadi dari bibir pantai itu ditarik garis ke lautan lepas itu sepanjang 200 mil. Artinya wilayah dari 0 sampai 200 mil lautan itu adalah milik negara yang memiliki pulau tersebut. Nah, jika ada negara lain yang mengambil hasil dari laut yang ada di zona 0 sampai 200 mil tersebut, maka dia dianggap melakukan penangkapan tidak berizin. Akibatnya mereka bisa ditangkap, seperti dalam istilah Menteri Susi, ditenggelamkan. Nah, sekarang bagaimana dengan batas udara? Jika tadi pada batas lautan itu kita menarik garis secara horizontal ke lautan lepas sepanjang 200 mil, maka untuk batas udara itu kita menarik garis vertikal ke udara atau ke bagian lapisan-lapisan udara ke atas itu sepanjang 100 sampai 110 km. Nah, itu adalah batas kedaulatan udara dari sebuah negara. Nah, ketika ada pesawat asing yang ingin masuk zona atau negara Indonesia, dia harus minta izin dulu ketika masuk ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbang pada ketinggian 0 sampai 100 km.
Kalau tidak minta izin, maka Angkatan Udara melalui pesawat tempurnya itu akan memerintahkan pesawat tersebut untuk berhenti. Jadi dia suruh turun ke salah satu bandar udara, kemudian diperiksa kenapa terbang tidak pakai surat-surat atau tidak ada izin. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan ini bahwa yang pertama, luas wilayah kedaulatan sebuah negara itu dihitung 200 mil secara horizontal dari bibir pantai dan 100 sampai 110 km secara vertikal. Yang kedua, sebuah negara itu harus menjaga pulau terluar untuk menjaga luas kepemilikannya. Kemudian yang ketiga, bahwa pastinya untuk mendukung hal tersebut, teknologi pertahanan militer baik angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut harus selalu diperbaharui untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Itu mutlak. Kalau tidak, atau ketika negara Indonesia tidak mampu menjaga wilayahnya, maka itu dianggap kedaulatannya diinjak-injak oleh negara lain. Oleh karena itu, jika kalian nanti menjadi tentara atau anggota militer, Anda harus tahu tujuan utama kalian itu adalah untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Itu yang utama, bukan untuk eh, supaya gagah-gagah pegang senjata. Setelah kita mengetahui panjang kali lebar dari wilayah Indonesia, sekarang bagaimana kita bisa mengetahui apa saja isi dari Indonesia itu sendiri. Nah, Indonesia itu kalau diibaratkan dia seperti satu kertas HVS ya. Sekertas HVS, kemudian kita kumpulkan, kita remas kertas tersebut, kemudian kita buka kembali, maka kertas tersebut tidak semuanya datar, tetapi dia ada yang mengkerut-mengkerut dan sebagainya. Nah, mengapa dia seperti itu? Itu dikarenakan negara Indonesia ini berada pada wilayah yang dikelilingi oleh aktivitas geologi yang sangat kompleks. Ada ring of fire atau cincin api yang tersebar di beberapa wilayah seperti Sumatera dan Jawa, sehingga banyak sekali gunung-gunung berapi di sana. Kemudian ada juga aktivitas pergeseran kerak bumi, ada patahan-patahan seperti yang terjadi di gempa di Palu kemarin, itu akibat terjadi patahan sehingga terjadi gempa bumi. Akibatnya ada yang naik, ada yang turun tanahnya. Nah, itulah yang menyebabkan pola, atau kalau kita lihat dalam imajinasi kita tadi, kertas yang kita remas itu wilayah Indonesia itu tidak rata. Yang pertama itu pegunungan dan gunung. Indonesia memiliki banyak sekali gunung-gunung yang tersusun atau yang saling sambung menyambung disebut pegunungan. Nah, gunung itu sendiri adalah bagian dari daratan yang sangat tinggi. Jadi dia lebih tinggi dari daratan-daratan yang lain. Itu disebut sebagai gunung. Dan bentuknya itu umumnya seperti kerucut ya. Nah, sedangkan pegunungan itu adalah kumpulan dari gunung-gunung yang membentuk barisan. Yang kedua, dataran tinggi. Yang membedakan dataran tinggi dan pegunungan itu hanya pada permukaannya saja. Kalau gunung itu dia cukup sempit, teruncing. Kalau dataran tinggi dia lebih luas ya. Nah, yang bagaimana dataran tinggi? Kalau susah untuk menghayalkannya, coba Anda lihat saja tempat Anda sekarang tinggal di Pamunas Selatan ya. Di sini itu masih termasuk wilayah dataran tinggi. Selanjutnya, yang ketiga, dataran rendah. Apa yang membedakan dataran rendah dan dataran tinggi itu hanya pada ketinggiannya. Yang masuk kategori dataran rendah itu adalah sebuah dataran yang ketinggiannya tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah,
Yang mana tempat-tempat tersebut? Lihat saja seperti Poso, Ampana, Makassar itu masuk pada wilayah dataran rendah. Selanjutnya, dari sudut pandang hidrosfer atau lapisan-lapisan air, Indonesia itu dia kita kenal juga dengan jumlah sungai yang banyak, kemudian danau yang banyak, dan pastinya lautan. Tentunya Anda sudah bisa membedakan ketiga hal tersebut. Kalau sungai itu yang bagaimana, danau itu yang bagaimana, dan lautan itu yang seperti apa. Kesimpulannya dari bagian ini adalah bahwa isi dari wilayah Indonesia itu beragam, dikarenakan aktivitas geologi yang kompleks, sehingga Indonesia dimungkinkan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak dan melimpah. Nanti kita bahas pada bab berikutnya. Oke, setelah kita membahas tentang panjang kali lebar, kemudian isi dari wilayah Indonesia sendiri, sekarang kita bicara tentang eh, orang-orangnya atau dampak dengan adanya Indonesia itu sendiri bagi dunia. Nah, Indonesia mulai dikenal potensi keanekaragaman hayatinya itu sejak perjalanan sutra atau jalur sutra yang awalnya itu melalui jalur darat. Anda bisa lihat pada gambar 21 pada modul Anda, itu kemudian berubah dengan jalur laut, di mana orang-orang yang tadinya penasaran dengan rempah-rempah yang berasal dari kepulauan Indonesia itu tidak mau lagi ikut jalur sutra darat karena panjang, mereka ingin cari yang langsung segar dari Indonesia. Nah, disinilah terjadi permasalahannya. Mengapa? Karena ketika orang sudah mulai mengetahui potensi dari keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, muncul keinginan untuk menguasai keanekaragaman hayati tersebut karena nilainya sangat fantastis dari segi uang. Nah, khusus untuk jalur sutra ini, Bapak akan jelaskan atau Bapak kupas lebih dalam, lebih luas itu nanti di pokok pembahasan mata pelajaran sejarah peminatan, khususnya topik yang sama di 3.1 berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang masuk ke wilayah Nusantara. Bagaimana proses awalnya mereka masuk. Nanti disimak di video sejarah peminatan, bukan di geografi. Namun pada intinya bahwa potensi Indonesia ini bisa Anda lihat pada gambar 2.5, tampak bahwa lalu lintas perairan di Indonesia itu sangat padat, di mana jalur yang menghubungkan antara wilayah Indonesia secara nasional bahkan secara internasional dengan negara-negara tetangga. Nah, ini yang disadari oleh Presiden kita Jokowi bahwa harus ada satu kegiatan atau harus ada program pemerintah untuk mendukung kegiatan transportasi lalu lintas yang ada di sana, sehingga melalui program pemerintah dibuatlah tol-tol laut. Nah, tol-tol laut ini bukan membuat jalan tol di laut, tetapi membangun beberapa pelabuhan-pelabuhan yang standarnya itu ada yang standar internasional, ada yang standar nasional, sehingga memudahkan atau memungkinkan kapal-kapal besar itu berlabuh di pelabuhan tersebut untuk melakukan bongkar muat barang. Adanya tol laut ini menyebabkan eh, rute perjalanan sebuah kapal besar itu akan sistematis dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Akibatnya nanti tingkat perekonomian dari bangsa Indonesia diharapkan akan
semakin meningkat. Selain tol laut, potensi dari rute perjalanan tadi menyebabkan Indonesia ini bisa bersaing di bidang maritim, khususnya dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia dapat bersaing sebagai salah satu penghasil atau penyedia ikan yang terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia karena memiliki wilayah yang luas dengan aktivitas geologi yang kompleks, maka Indonesia memiliki potensi sebagai negara penghasil sumber daya mineral dan energi. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi untuk bergerak di bidang usaha transportasi dan juga dalam kegiatan industri perkapalan. Dan selanjutnya, Indonesia juga memiliki potensi wisata bahari atau wisata air dengan beberapa lokasi-lokasi objek wisata yang sangat eksotis. Sebut saja Raja Ampat, Bali, Bunaken, dan seterusnya. Bahkan kalau di Sulawesi kita memiliki beberapa destinasi-destinasi andalan seperti Kepulauan Sombori dan seterusnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari akhir pembahasan modul 3.1 untuk mata pelajaran geografi kelas 2 atau kelas 11 ini adalah bahwa sebenarnya Indonesia merupakan wilayah strategis yang kaya akan potensi keanekaragaman hayati dengan kondisi geologisnya yang demikian hebatnya. Akan tetapi, ini masalah bagaimana kita mengolahnya. Apakah kita mengolah dengan memperhatikan kerusakan alam atau tidak, atau kita mengolahnya dengan baik dengan memperhitungkan bahwa keanekaragaman hayati yang sudah dimiliki ini hendaknya juga menjadi warisan bagi generasi kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik ini dan klik ini supaya kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke.